Ekonomi hancur, rakyat sengsara. Meledak. Kekuatan besar. Wait, what the freak? Bentar guys. Caranya ngatur transisi gimana? Selamat malam sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gua, your favorite Cece Genshin. Let's go. Gimana coy, kabarnya coy? Di list transisi mana ya? Bentar, ajarin gua dong bro. Gimana caranya bro? Bentar, gua lupa. Di sini kah? Ini layout, ini apaan? Ini monitoring bukan. Bentar, ini kamera. What? Bukan sih ini. Cece Genshin, scene collection kah? Oh, transition table anjing. From loading. Oh ini tuh kamera 2. Ntar. Ini gimana cara bikinnya? Wait. From loading to kamera 2. Oke. Set. Oke, set. Nah. Set. Anjay. Alright, gue baru inget. Selamat malam semuanya. Gimana weekendnya? Gimana hari Sabtu minggunya? Lancar-lancar semua. Selamat datang lagi di live streaming your favorite uncle Om Ray. Al belum live stream ya? Tapi Andika udah mulai stream. Gimana kabarnya? Sabtu minggunya lancar semua? Yes.
Lu mungkin ngerasa gue tuh kayak happy banget karena mungkin gue sudah menjadi official ya. Pakai tako Bang Re? Belum. Tapi kok kemarin udah. It's a good questions because I used to streaming donation platform, oke? Ya, nggak cuman Saweria doang tapi juga tako ya. Apakah gua CC Genshin sekarang? Pertanyaan yang bagus juga karena enggak. Udah bilang ke Suli anjir, gua menghindari banget jadi CC Genshin. Tapi gua nggak yang anti banget sampai gatel ketemu sama dia gitu. Gue cuma pengen memiliki kebebasan untuk bermain game-game yang lain, untuk bisa bebas ngerosting dan ya pokoknya nggak ada keterbatasan lah. Gue di kontrak iblis sama Lulu pada aja gue udah pengap banget gitu loh. Disuruh jadi CC Genshin kan tidak mungkin gitu. Jadi thanks to Om Royko akhirnya gue bisa kenalan sama Kalahari dan juga Suli. Lucu ya, justru kayak gue awalnya gak kenal mereka, tapi gara-gara di mention di Facebook gue jadi kenalan gitu loh. Kan kita yang belum kenalan sama yang punya postingan, justru kan lucu ya. Iya, di antara mereka semua gue dong yang dibayar pakai Primo, kan sedih gitu. Kecuali Primonya 2 juta gitu loh. Teng teng teng. Om ingat gaji promo yang menggiurkan. Iya gue jadi networking gara-gara Facebook anjir. Thank you ya Om Royko ya, thank you ya. Lu udah real sepuh anjir, sumpah dah. Lu lebih tahu bahkan dibandingin gua gitu tentang segala macam hal-hal yang berbau-bau Genshin. Mantap. Alamak di Paranijer apaan nih? Ini Om Stefan Yong kah? Om King Gope kemana aja? Hey, gue kangen sama lu. Mampir apa sih di live chat? Ih. Beda gimana cuy, lu cuy weekendnya cuy? Happy semua? Yang mau cerita-cerita sama gue aja. Ya, tapi positifnya Om Stefan Yong semakin dikenal gitu ya. Dan gue rasa Om Stefan Yong sendiri punya audiens yang tahu gitu mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang emang bisa diperbaiki gitu. Sehat-sehat Om Stefan. Gue pernah ketemu sekali sama dia dan itu lucu banget, baik sama gue meskipun nggak dibeliin apapun gitu ya. Cuman gue ngeliat dia tuh ya tipikal orang-orang yang asik gitu untuk diajakin ngobrol. Dan konten-kontennya emang sedikit ya baik ya. Cuman I'm glad masih gak kenapa-napa sebelum pada akhirnya salah pilih lawan. Yeah. Capek banget Om, baru balik dari kampung perjalanan 4 jam, gokil. Ada yang mudik coy. By the way ada temen gue yang nikah nih bulan depan nih, gue nggak tahu bisa hadir atau kagak, cuma nanti lihat lah. Kalau misalnya emang ongkosnya lebih mahal, yang mending gue kasih rojal duitnya aja nggak sih? Cuman lihat nanti, gue pengen datang banget sebenarnya. Tapi ya sekarang kita bakal kebemingguan, cuman karena kebemingguan gak banyak, mungkin kita bakal sekalian ngobrol-ngobrol aja kali ya, iya sih. Lu juga mungkin penasaran kenapa kemarin gue tiba-tiba ada di tako, siapa yang ngundang? Terus ketemu sama siapa aja. Kita bakal ngobrolin abis kebun mingguan ini. Oke. Om Ray, Salsa mau sidang, pray for me. Ray, lancar-lancar sidangnya. Semoga apa yang diteliti, apa yang dibuat ya secara skripsi atau secara penelitian bisa benar-benar membuat kagum dosen-dosen ya yang menguji. Semoga nggak banyak pertanyaan-pertanyaan killer, nggak banyak revisiannya, dan semoga langsung cepat dapat kerjaan, amin. Gak mudik sih buat hadirin nikah subuh, capek bang ke tako. Gue dari Bogor ya. jelas capek sekali. Gue baru merasakan bagaimana dunia itu sangat padat dengan manusia. Kita bakal ke minggu dulu, abisnya kita bakal ngobrolin soal tako. Sekalian kita rewatch ulang kali ya. Zikri apa nih? Kan Indio mulai nih. Gua bawaannya lagi happy nih, masalahnya nih tiba-tiba IndiHome kayak gini ya. Astagfirullahaladzim, dosanya bejibun buat yang kerja di IndiHome, bingung gua. Kecuali buat teknisi yang sering ke rumah gua, yang selalu hadir on time hari H. Respect. Gua
gak akan pernah melupakan jasanya dia yang bisa mengusir tikus di rumah gue, men. Gak akan pernah gue lupain itu. Ya gue juga pengen ganti provider, gue pengen ganti bisnet. Anjir bisnet gak pernah datang ke sini, kesel gue. Kalau bisnet ininya ada loh kantornya. Udah sibuk kuliah om, makanya gak jarang mampir. BTW ke oh, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya datang ke CF, gue bakal datang sih. Ya nanti kita ketemu di sana aja. Oke, buat lu semua aja yang emang pengen ngobrol-ngobrol sama gue, pengen sekedar cipika-cipiki ya, silakan ketemu. Kalau misalkan lawan jenis ya jangan cipika-cipiki dong. Gue udah punya pasangan. Kecilnya kita akrab banget gitu ya, dan emang culture lu kayak gitu ya, nggak apa-apa lah dikit-dikit. Apa nih? Momen ketika Patrick Kluivert datang. Wait. Kok orang ini mengingatkan gue sama karakter Persona ya? Anjing. Zenkichi Hasegawa. Mirip jir. Rasid, numpang dulu ke tempat senderan Erick Thohir. Nih gue pengen datang. Kenapa gue ada 2? Osvaldo, Preman Not Cray. Jir, game gue nih asik. Osvaldo, aneh. Ada Omre di JPU. Oh ini gue ini baru gue lihat. Oh, Osvaldo yang ngabarin pertama kali di Kemo Mingguan. Kalau Genshin Impact kan ada banyak ya dari semua CC Genshin. Kita udah bahas ini ya. Gue langsung dikasih tahu CV-nya, men. Ame News Indonesia. Pendapatan Ketua Rai R. Fauzi dalam sebulan. Gaji pokok 2.520 Primo Game. Tunjangan spiral 800. Itu 800. 90 quest 70 aja. Terus resep shop 800. Tunjangan mungkin. BP tunjangan ekspor ya Allah. Tunjangan capspook. Ini mah semua orang digaji aja, bukan gue dong, sedih banget dah. Turunkan tunjangan cashbook. Tunjangan resesi. Iya anjir, gue masa gak dapet tunjangan resesi sih, kesel banget gue. Keren beliau masuk gorengan. Gak keren dong, hey. Ya, gue ngobrol sama teman-teman gue yang kena goreng gak pada asik sebenarnya gitu loh. Cuman untungnya kita masih bisa ngasikin ya. Oke, jadi mungkin ada di antara lo semua juga yang baru pertama kali nonton gue dari postingan GPU ini. Selamat datang, Kan Samida, kenalin gue Om Reng gitu ya. Slow, kita mau chill saja men. Kalau misalkan lu asik, kita bakal asik juga anjay. Ya apa nih Osvaldo, truly sad, dicap sebagai CC Genshin dituduh buzzer hoyo. Karena game gacha Genshin doang gak mau nama, terkadang muji-muji Genshin. Good old days. Untuk kagak waktu gua di Rainbow Trailer ya. Beda cerita anjing di Rainbow Trailer mah. Sorry. Jangan nge-rage bait di sini ya. Ya kita seru-seruan aja, happy aja di sini. Kita kenalan lah, kita temenan gitu ya. Satu musuh terlalu banyak men. Gila loh. 1000 teman kurang, asik. Blusan 10 Indonesian trainee until he. Woi. Blusan welcome coy, welcome. Indonesia trainee YG New Boy Group, rumor dari 22 Ray main vokal Bogor aja. Gila, gue beneran jadi artis K-popers nih, asik. Boleh lah. Gue kan punya pengalaman senam. Senam dan aerobik, asik. Reaction meme sendiri rasanya gimana? Man, kita udah dari beberapa tahun yang lalu ya. Ini sebenarnya bukan gua narsis ngeliatin muka gua, bukan gitu. Tapi emang dasarnya ngapresiasiin mimer-mimer yang emang udah ngehibur anak-anak Haruno gitu loh. Makanya kita shout out juga lewat live streaming kayak gitu. Nih. Anjay.
Anjay. Buset ngeri banget gue udah kayak Om Ferry anjing. Terus setelan gue di sini kalau nggak gondrong kayak Om Ferry ya, what the hell? Kumis kali ya? Di sini gue lagi gendut-gendutnya nggak sih? Anjir, kelihatan gendut banget gue kalau gondrong. I'm gay. Iya men, damn. Right, lanjut. Apa nih? Blusan lagi. Oh ini udah tadi. Nanti terus gue. Oke, CB apa nih? Ame ID New Parfum Collection. Buset, udah ngerilis produk baru aja nih. Men, kita udah demolish anjir secara perusahaan. Udah jadi partai, kenapa tiba-tiba bikin parfum? Ya udah. Nostalgia. Let's go. Wow. Lu kebayang gak sih wangi gue? Wangi gue. Men. Ini parfum wanginya wangi apa? Wangi perpaduan antara bau matahari dan bau hujan. Lu tau gak tanah yang baru pertama kali kena siram air? Bau-bau kayak gitu tuh. Bau-bau kenangan masa kecil anjay. Iya, wangi bukan bau dong. Nah, ini wangi karet stick nih yang abis kena banting gitu. Remember when Al ngelelang sticknya dapat 500.000? Nah, ini bau kucing ya, bau ucil. Tapi ucil sering gue sampoin. Samponya wangi orange jeruk sesuai dengan warnanya. Ame ID. Nah, ini Ame nih ya lu silakan pikirin sendiri lah wanginya kayak gimana. Soalnya sudah graduate. Lu say lebih jinak burung merpati atau burung kakatua? Lagunya sus banget, judul lagunya jinak-jinak merpati. Kalau agak sus skip aja om, atau enggak hapus videonya. Atau enggak lu yang gue keluarin dari server. Enggak bercanda, gue bercanda. Let's go. Apa nih? Lagu jinak-jinak merpati. Apaan nih jinak-jinak merpati? Kenapa dia happy banget dah, sumpah bingung gue. Gue gak pernah anjir joget se-happy ini men, sumpah. Pengen gue ngerasain kayak gini. Jina merpati, lebih jina kontol sendiri. Maaf ya penonton perempuan gue, maaf ya emang agak sedikit eksplisit meme di sini, tapi ya kecilin volume mungkin itu bisa jadi solusi. Burung merpati dipegang lari, kontol sendiri dipegang berdiri. Oke guys, bahan meme. Gue bakal kasih lu bahan meme. Set. Ya. Andri bilang gue mirip sama salah satu personel Party Neraka. Tadi siang udah gue coba buat kasih tau ke lu semua gitu ya. Mas Anugrah Dharma. Emang gue mirip ya? Terus ada lagi orangnya anjing, lucu banget gue. Lagi mana fotonya? Buset, ini banyak banget Party Neraka coy. Sadar gue. Haruna buat kayak gini juga kali ya? Ende. Set. Ini gue versi sukses guys. Gue versi sukses dan gue versi yang alhamdulillah masih hidup. Gokil. Haruna buat kayak ginian juga anjir, terus kita foto studio. Gokil. Kan banyak tuh yang jadi Haruna. Coba gua, Andri, Dinda, Dika, Rojal, Eci, terus siapa lagi tuh? Pokoknya yang pernah kita collab, Hans the Jumers juga bisa itu jadi Haruna. Ya. Nggak disandingin. Tapi kayak adik kakak dia, oh ya? Well, gue juga kali ya.
Oke, ini apa nih? Rashid, apa nih? Wih, apa nih? Ini berita tentang Israel yang ngebom Gaza lagi kah? Lagi perdamaian nih, goblok emang. Kumpulan orang tolol itu. Sorry. Political, tapi gue suka gitu. Oh, spontan. Lost media kah? Aduh, ini mana sih tombol buat beli Robux? Kok nggak ada ya? Kalau gue udah bener coba scroll dulu ke bawah, scroll. Mana ya? Aduh, gue pengen banget lagi beli skin ini. Gak ada duit Robuxnya tapi, aduh, aku udah ngambil duit dari emak kemana ya? Coba kita scroll dulu, pencet bawah. Ada nggak ya? Aku pengen skin Doraemon X Winda Basudara. Robuxnya nggak ada. Apa ya? Nah, dia edit kayak gitu ya. Tapi boleh juga nih. Gua ngelamar kali ya jadi salah satu dap ini Minang Kocak. Nah, Minang Kocak. Gue gak bisa bahasa Minang gimana ya? Ya, tim Rashid, tim kepelatihan terbaik. Selamat pagi Jakarta. Kalau hasil sama aja gimana? Coach anti-tested group. Wow. Cara gua nge-remake video produk parfum. Anjir. Gue dikasih tutorial men, anjir. Jadi seperti ini. Wih, bentar, lu pakai AI anjing video tutorial lu pakai AI anjing. Bukannya tinggal screen recording ya? Di sini saya generate fotonya ini pakai ChatGPT untuk nge-generate fotonya pakai ChatGPT, anjay. Ya. Anjay. Gila tutor men. Screenshotnya pakai yang Oh iya, parfum tuh udah bisa udah dibuat duluan sama udah belang doyok baru gua. Biasa kayak gini. Nanti gua generate pakai ChatGPT nih hasilnya nih, gua screenshot dari videonya si Dobla Doyong. Nih, hasilnya bakal seperti ini nih, gua screenshot. Sebenarnya nggak terlalu perlu juga sih buat tutorial, tapi respect. Parfum pertama ini dengan prompt ini yang barusan gua bikin di sini. Itu sih ini om, cuman wallpaper Gemini doang. Oh gitu. Seperti ini. Gimana itu screen recording? Oke, video lu screen recording. Itu cuma watermark wallpaper Gemini. Oh iya betul. Dari awalnya ini Lah, ini Eci nggak ada nih. Oh, ini yang doblang doyok. Oh gitu. Anjay. Oke juga. Buset. Premium coy, CapCut-nya gokil. Tapi open beda di sininya gua gokil. Nah, dari apa lagi nih? Anjir, CB premium CapCut-nya, what the freak. Ya, soalnya ini kalah gua. Gua masih mager bayar CapCut, anjir. Gua udah bayar Netflix soalnya. Lanjut. Rashid nih, Eno Bening, Eno Burem. YouTube Indonesia next siapa lagi ya? Komen rekomendasi kamu. Ya, emang ada ya YouTube Indonesia? Itu wait. Ya. Ini terakhir bagian Eci, oh ya. Beneran ada anjing. Mana Eno Bening, Eno Keruh? Naik sleeper bus berani kagak? Tekor dah gua. Mahal. Anjir, di repost-repostin anjir. Copyright gak sih? Mana Bang Eno? Halo teman-teman, balik lagi sama gue. Kali ini gue gak bakalan main game, tapi gue bakalan bikin video perkenalan. Anjing, Bang Apip mirip ini banget anjir. Mirip anak-anak ilmu komputer, tau gak lo, yang suka ngidol. I'm sorry Bang Apip. Ini semua, gue punya temen anak ilkom pinter banget, namanya Yogi, mirip banget sama Om Apip yang ini, sumpah. Dan buat kalian, Dulu gue masih buat terkocak. Gue sosok idealis kayak, gue pengen buat konten yang berbeda lah dibanding yang lain. Yang lain gaming semua, gue pengen beda lah, gue pengen buat terkocak biar konten Indonesia bervariasi. Tiba-tiba burn out. Ya kadang idealis itu bisa membunuh lu sendiri gitu ya. Jadi kadang lu harus realistis juga gitu. Thank you banget. Sekedar saran dari gue. Udah tukeran pick. No, Eci jadi Ohim. Ya, tinggal ke-share aja nih bagian rudalnya.
Runa Eci Badag. Di WC Prepper. Bang Upi dipaksa nonton media share para O2J. Oke. O2J apaan? Orang-orangan jem. O2J apaan? O2J apaan? Kaget. Anjay, ini semoga lolos. Amin. Jadi bebas bersyarat itu apa? Oh shit. Oh shit. Coba lu jadi liatin lagi. Anjir kayak gitu media share men. Pantesan anjir. Channel kedua ketiganya kena strike. Dari tadi nggak aneh-aneh goblok. Sial aku masih. Ini juga bagus nih. Ketemu gua enggak di sini. Banyak kan? Ayo ketemu Mas Amba kemarin di Jepang. Goblok anjing idiot. Oh itu. Idiot awal anjing. Tutup warungnya tutup. Gokil shock terapi anjir collab bareng Reza Auditor dan kawan-kawan. Tapi gue pengen kayaknya. Tiba-tiba ame semua anjir di Telanja. Maksud gua waktu ngomong ame oh gitu tiba-tiba muka gua yang di muka gue bukan muka gue nya. Oh nih kelas bangal apa nih. Sedikit belajar menulis. Asik. Oh ini dari baca buku men. Gokil. Udah bisa bikin sajak sendiri gokil. Hitam dan putih. Hitam dan putih, kemarau dan hujan, sunyi dan sepi, sedikit langkah namun terasa kurang, sedikit bunga di antara kumbang, sedikit suara namun di tengah ruang, terasa berat menembus lembab di antara senyap. Lusuh sudah helai-helai halaman sebelumnya, seolah terendam banjir di ibu kota. Suatu waktu kering dan gersang, goresan pelan kian meninggalkan warna, seperti taman yang kecil di ujung mata. Hitam dan putih, kemarau dan hujan, sunyi dan sepi. Sedikit langkah namun memberi warna, sedikit bunga, seekor kumbang menari di antaranya. Sedikit suara namun menghidupkan lengang ruang, terasa sederhana, menyusuri hangat di antara tenang. Inilah terlalu kocak, sajak Alfahri, neng. Arung, Wonder, Genshin Impact XC. Nah ini baru, kenapa AKMJ kagak dibilang cece Genshin? Gue doang anjir kesel banget gue. Ini lagi ada apaan ya? Wait, Andika apaan? Andika tiba-tiba live stream anjir. Jadi kapan terlalu kocak bang? Ntar kalau misalkan niat, nah, lu sih bikin kepala suku trauma. Selamat malam Bang Upi, saya Sound Effect mewakili viewer bagian kreatif LGIJ. Viewer bagian kreatif men. Informasikan bahwa sudah menjadi tradisi semua guest star buat cipokan EI dengan Abi Eja. Mohon Bang Upi mendekat di samping Abi Eja agar mempermudah. Imagine. Goblok banget anjing. Bayaran tolong. No, nggak ada hasil cipokan. Nih, lanjut. Masyiro 31 apa nih? Ngeri jumlah kaum LGBT. Let's go, bukan Bogor. Let's. Jumlah kaum LGBT di Kota Bekasi meningkat 1000% dalam setahun dan masuk zona merah yaitu rawan LGBT. Bekasi Bang Tenem lagi dalam bahaya. Men, gue dapat berita yang lebih oke men. Gak cuman Bekasi yang diberitain kayak gitu, Surabaya juga. Let's go. Mantap. Yes. Gue akan gaungkan berita-berita gue. Lejebete kalau misalkan bukan daerah Bogor, biar cleansing anjir. Bogor nggak cuman LGBT, gay, boti semua anjir. Daerah lain pun ada. Polisi gerebek pesta gue di Surabaya, Kasat Samapta Polrestabes Surabaya. Nah menyebut sebanyak 34 orang
terdiri dari tamu dan penyelenggara. Anjing. Damn. Oke, kita doakan semoga mereka bisa ini ya, balik lagi ke dalam jalan yang benar. Amin. Lanjut. Nah. Arung Brexit. Weh, gila udah kelar anjir. Semua dikit banget. Memesnya sekarang. Arung, Hang Peters. Oh, Rojal nikah coy. Karena gue Rojal dan gue cuma mau bilang bulan depan gue nikah. Mohon minta doa restunya ya semua. Kalau kalian penasaran siapa calonnya, kalian sudah tahu. Anjay. Man, I'm happy for Rojal man. Kerjaan udah bukan di YouTube lagi, udah bisa nikah gitu ya. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Semoga bisa membangun keluarga yang baik, keluarga yang happy terus, keluarga yang disukai oleh malaikat gitu ya. Juga Tuhan, yang terbaik buat Rojal, dimudahkan, disehatkan sampai hari H. Amin. Sama kehidupan baru, yay. Gila, hidupnya itu pasti bakal berubah banget sih abis nikah, sumpah. Gue pun merasakan hal yang demikian. Kayak dari yang gue selalu live streaming tiap malam ya, begadang gitu sampai subuh, terus habis itu gue bangun-bangun zuhur ya. Sekarang gue udah mulai coba untuk fokus perbaikan diri, kesehatan, biar siap tempur 5 round. Maksud gue biar siap menempuh kepala 3 atau kepala 4 ya, umur 30 sampai 40 tahun gitu loh. Soalnya PR juga pak, tiap minggu. Gak maksud gue. Sudah kalau durasi lebih. Oke, gue tau. Let's go. 5 doang, kurang. Heh anjing. Kurang lu cobain 2 ronde lemes gue tampol lo ya. Batas manusia tuh anjir gak bisa kayak hente-hente yang lu lihat men, sumpah. Satu pun normal anjir orang buat lemes. Gimana 5? Let's go. Oke, gue tau ini game tentang apa. Jadi ini game yang nebak-nebak mana postingan Rule 34 paling banyak. Aku mah masih pemula. Silen atau The Owl House Animated Series. Ini animated series berarti satu seriesnya. Sama Silen, ini Silen cuma satu karakter doang. Logikanya yang paling banyak Owl House sih. Fucking hell bro. Ajarin dong sepuh. Ya sama Infinite Train. Gue gak tahu Infinite Train ya. Gue cuma bisa ngeliat dari gambar doang. Kalau misalnya gue dari gambar ini kayak ada fury-furynya gitu di Owl House. Tapi kayaknya tetap lebih baik di Owl House. Ajarin dong sepuh. Ini kan franchise nih ya kan? Tapi gue gak tahu ini berapa banyak. Princess Peach itu game yang udah lama banget. Udah ada di tahun 2000-an ya, bahkan lebih lama gitu. Ini pasti lebih banyak Peach ya gak? Sepuh, ajarin dong, masih pemula aku, sepuh. Pikachu Libre. Enggak. Enggak mungkin aja. Tinky Winky, Dipsy, Lalabu, sepuh. Pikachu Libre sama Kasugaku gini. Ini kita harus ngeliat dari antara binatang atau tokoh ya. Tokoh anime. Kalau misalnya dilihat dari penokohan, gua rasa banyak kan Kasuga. Please salah. Fuck. Tinky Winky, Dipsy, Lalabu, sepuh. FNAF. Bro, enggak sih, tetap banyakan Kasuga sih. Ajarin dong sepuh. Ini dalam titik ini gua ngarep salah banget sih. Ini salah nih. Gua nggak tahu soalnya. Banyakan mana? Gua ngarep salah jadi gua bakal pilih yang ini ya, FNAF ya. Yes, let's go. Artinya fuck. Ajarin dong sepuh.
Udah cukup. Jangan. Jangan ngetes pengetahuan gue soal itu, jangan please. Jangan udah, please. Udah kelar, let's go. GG, thank you buat member udah ngehibur kita semua malam hari ini. Om Lucy, terus ada Arung Pariksit, ada Om Senpai, Mas Shiro, WCN, terus Rashid, Tetis Segup, Om Rashid lagi, Om Lucy, dan Om Blusan, Oswaldo juga. Thank you buat. Oke, saatnya kita intermezzo. Kemarin gua baru aja pergi ke acara Om Stefan lagi. Om Stefan baru ngerilis video coy. Halo guys, sebelum masuk ke pembahasan videonya, langsung mau gue simpulin aja. Kesimpulannya adalah, gue nggak kenapa-kenapa, gue aman. Banyak yang tanya di kolom komentar, lu kenapa bang? Apa lu diapa-apain? Enggak, gue aman, gue baik-baik aja. Terima kasih yang udah mengkhawatirkan, terima kasih yang udah bertanya. Gue appreciate di seluruh sosmed. Dan gue nggak nyangka juga kalau pemberitanya akan jadi serami ini teman-teman. Dan ya jelas lah, gila lu, semua orang jadi tahu lu Om Stefan. masih banyak orang yang ngira bahwa gue kenapa-kenapa, kena persekusi, kena tindakan kekerasan, intimidasi dan sebagainya. Tapi gue sampein di depan langsung, biar kalian langsung nggak kepikiran aneh-aneh. Gue aman, gue baik-baik saja. Ya, dan gue juga mau bilang bahwa memang seharusnya kemarin gue lebih bijak lagi teman-teman, lebih mengelola apa yang gue sampein, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab gue seorang kreator yang punya sampai subscriber tuh 1,7, walaupun yang nonton sepi, cuma ya harusnya sih gue lebih Enggak anjing, apaan sih lu? Emang sepi ya? Kagak anjing, lu banyak yang nonton. Hey, 15 ribuan. Oh iya ya. Ada yang tiba-tiba 1000 aja. Gila. Bener-bener orang kesel banget tuh ya. memfilter lagi, karena ya walaupun ada yang bilang lu bener dan sebagainya bla 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 bla, cuma apa yang gue sampein itu emang di luar kapasitas gue, karena gue adalah non akademisi, non praktisi dari pondok pesantren itu sendiri. Jadi gue berbicara di luar kapasitas gue. Harus Jadi emang harus yang pesantren dulu gitu ya, baru boleh ngekritik. bisa gue ngomongin apa yang menjadi kapasitas gue seorang aja, kayak gitu teman-teman. Tapi gue seneng banget kalian semua khawatir, gue seneng kalian masih peduli. Gue merasa ada yang nemenin lah, maksudnya gue merasa wah thank you banget netizen, kalian sampai nanyain kabar gue, cari-cari gue, dan kalian ya peduli, care ya. Tapi it's okay, jangan menaruh negative thinking, jangan menaruh dan membuat narasi yang seolah-olah gue kenapa-kenapa. Justru gue seneng karena kemarin yang mendatangi gue adalah orang-orang yang educated, orang-orang yang tahu caranya untuk berdiskusi. Jadi mereka tidak ada indikasi untuk lebih ke menyerang secara personal dan atau mendiskriminasi dan sebagainya. Gue itu enak sih jatuhnya. Gue seneng banget karena apalagi nggak sampai dilaporin ke polisi kan harusnya. Datang mereka gitu loh ya, bukan orang-orang takutnya kan yang datang ternyata orang-orang yang sudah marah duluan dan ingin ngapa-ngapain gue gitu ya intinya ya. Cuma ini gue seneng yang datang adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang pinter-pinter ya, yang memiliki kelola emosi yang baik juga. Jadi gue seneng banget gitu lah ya teman-teman ya. Tidak ada apa-apa di sini, nothing happens, it's just normal case biasa ya, diskusi biasa, dan ya masalah selesai teman-teman. Tidak usah diperpanjang lagi, tidak usah kalian membuat narasi gue didiskriminatif, gue diancam dan sebagainya. Tidak ada teman-teman. Kesadaran diri sendiri gue juga untuk menghapus konten itu, karena ya bener juga apa yang dibilang sama teman-teman yang kemarin datang ke rumah gue bahwa gue bicara di luar kapasitas. Oke, gitu aja. Hari ini kita akan lanjutin dengan ngeliat meme seperti biasa. Jadi jangan lupa untuk di subscribe channel Steven Yang. Nggak usah opening ya, gue juga nggak usah opening karena ini juga udah kepanjangan openingnya ya teman-teman ya. Bikin konten bela. Ini juga saya tidak mengerti kenapa bisa serame ini. Saat kejadian, aku ngira ini bakal cuma udah menjadi kabar yang akan diketahui tetangga doang, atau ya mungkin cuma kabupaten gue doang lah yang mungkin tahu gitu ya. Kenapa
Ya, seperti kata Om Seven yang bilang jangan diperpanjang udah. Beliaunya sendiri yang pengen ya ini disudahi gitu ya. Jadi ya udah. Ini apa lagi nih Akil nih? Kenapa K-popers kelakuannya gini banget apa nih? Mungkin satu drama yang menurutku agak mengerikan untuk dibahas ya, agak geli-geli gimana gitu. Soalnya gini, kita ngomongin turis perwibuan lagi nih anjing. Oh udah. Terus perwibuan gue udah tahu masalahnya apaan. Tar. Oh ya, Tako. Di Nap Live ya kemarin. Hari ulang tahun Tako. Coba gue pengen tahu. Suaranya katanya ini banget ya. Keras banget ya. Dan selamat ulang tahun. Bermanfaat bagi semuanya. Semoga makin banyak orang yang make Tako, biar makin banyak juga orang yang bisa hidup dari karyanya dan mudah-mudahan semakin sukses. Anjing, ada Andri. Om, OT dikit kemarin motor Bang Andri hilang itu ada cerita-cerita kah Om? Pas di Tako, oh ada. Dan ada spekulasi juga tapi ya janganlah. Itu obrolan offline itu. Nontonin konten dari kalau gue liat video selesai. Otsu seru banget jadi CEO Tako. Iya anjing, ngeri banget jadi CEO sekarang. Gokil. Ikut seneng gue, ikut bangga men. Temen gue sendiri sekarang udah punya perusahaan, gokil. Ini nge-freeze aja. Ya, tapi juga Tako Fam, selamat datang dan selamat siang. Atas dulu. Anjir. Anjir, Bang Nopal udah kayak boti anjir. Kerannya kenapa kebuka banget ya anjir. Anjir. Oh, ada ini behind the scene. 2025. Aduh. Kok selamat datang kembali saya dengan Eci Kajuci dan juga temen aku Gepi Gepeng. Nah, udah No, tapi nggak gepeng. nggak kerasa banget ya tiba-tiba udah hari jadi lagi nih, udah 2 tahun Tako. Betul, nggak kerasa banget ya teman-teman, Tako udah 2 tahun. Kedatangan banyak gestar gitu nggak sih? Iya banyak banget ya. Selain yang di post di Instagram Tako, kita kedatangan banyak gestar-gestar yang followersnya juga, bintang-bintang tamunya juga. Nah, Gila keren banget sih streamingnya, sumpah. untuk Proper banget. nungguin banget Bang Ap secara langsung selain di YouTube tuh. Kira-kira bawa Jinji nggak ya? Aduh Jinji lucu banget. Karena aku dari dulu pengen banget tuh bisa akrab sama Omre ya. Ada Omrenya juga di sini. Loh, Omre. Omre. Halo. Tai banget. Lu tau gak, gue nunggu 20 menit aja. Kayak, ini gak ada briefing sama sekali ya. Gue gak diundang gara-gara ini gitu. Gue datang sama Bang Nopal, tiba-tiba gue diajakin sama Eci, Omri pengen ini gak? Pengen coba buat interview gak? Interview? Hah? Interview apaan? Ya pokoknya interview gitu lah. Nanti Eci nanya satu kata buat aku. Terus habis itu dijawab sama Omre. Oh gitu doang. Ah ya udah. Ternyata beneran jadi opening scene anjing. Oh ini Omre biasa. Omre baru datang kah? Iya betul, saya baru datang. Nah untuk acara Tako ulang Tako ini Oh my god Bang Al. So iya bang. Mana gaya kayak pas bikin saya Rai. sendiri, kira-kira Omre ada satu kata gak untuk Satu kata untuk acara ini? Hari ulang Tako. satu kata untuk Tako. Istimewa. Istimewa. Anjir. Gua nunggu 20 menit untuk itu. Terima kasih Omre.
Aduh, selain ada Om Ray. Terus di sini ada Al. Lu tai banget, kenapa lu udah yang jadi opening yang nggak tahu? Lu tanya Cila, jangan tanya gua. Ada Bang Apip mungkin yang pengen kamu ketemuin. Ternyata kita juga setelah ini banget. Kita tunggu dulu apakah kira-kira menurut kamu fitur Tako yang Kayak maksudnya tiba-tiba dipilih buat nyanyi Ren. paling bagus. Oh ini backsoundnya. Jarvis. Tolong ininya dihitukan Jarvis. Lu dan Cuma memang sumpah suaranya bagus banget Abigail. Nih gue kan dengerinnya langsung dari ini ya, dari panggungnya langsung gitu, dari tempatnya langsung. Emang suaranya bagus banget sih. Dia bisa nyanyi sambil jalan tuh udah oke banget sih. Bisa nahan getaran dari setiap langkah tuh udah kerasa banget kalau dia profesional men. judulnya adalah Coffee. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen dengerin liriknya juga bisa dengerin lagu tentang kalian pernah nggak sih? Gokil. Anjir bentar doang kameranya kentut banget dah. Gue pengen dada-dada nggak tahu gue. Jadi gue hormat. Enggak, kalau misalnya di Sawaria kan kameranya itu kelihatan tuh di depan. Gue jadi bisa tahu gitu kapan kameranya ada di gue gitu men. Gue pengen dada-dada. Tapi gue nggak dapat momen mulu. Dari aku nominee banget hari ini bisa enjoy. Oh MC. Selalu ya bertiga banget ya. Respect. Lu kok nempel banget sama Bang Nopal, kan istri kedua kata lu pada gitu. Bang Nopal tuh istri gua sama Andri anjir. Sharing gitu. Gila, ini banyak banget sih orang-orang baru ya di YouTube yang gua nggak sadar kalau ternyata udah regenerasi sebanyak ini. Kayak zamanan, sumpah gue nge-YouTube tuh dari zamanannya Arab masih ada di Eclipse anjir, masih ada Yonglex. Terus somehow gue masih bisa bertahan gitu sampai sekarang gitu. Apakah ini pencapaian atau justru karir gue nge-stuck di sini-sini aja? Gue nggak tahu gitu. Mungkin alasan kenapa gue sampai sekarang masih nggak yang terlalu berat dalam ngeliat realita adalah, men, gue ngeliat teman-teman gue di YouTube udah banyak yang apa ya, berhenti anjir. Dengan gue yang alhamdulillahnya sampai sekarang masih bisa eksis gitu ya, masih bisa ngikutin perkembangan zaman, gue rasa itu udah more than enough sih. Mungkin nanti kedepannya gue bakal coba fokusin di konten yang lain gitu, kayak misalkan ngopi. Gue pengen seenggaknya belajar lebih bisa lancar secara public speakingnya, biar seenggaknya kalau misalkan emang gue bener-bener disuruh jadi MC misalkan, atau tadi tuh nge-gimmick sama Eci, bisa lebih bagus lagi lah dalam berstand up. Makasih Bang udah nemenin bapak-bapak nggak punya temen itu Bang Adri. Ya nggak apa-apa Valen, santai-santai. Ya. Bapak-bapak itu adalah salah satu sahabat terbaik ya. Jadi jangan sungkan. Pencapaian Om bisa survive di antara dua naga ya. Bentar lagi berkembang jadi juragan kos-kosan kan Om. Amin. Oh ini lagi nungguin Sandy ya? Anjir. Cek. Selamat siang semuanya dan selamat datang di acara ulang tahun yang pertama teman-teman. Kedua deh. Kedua Sen ya. Terima kasih sudah hadir, datang dan mampir ke acara Terima kasih sudah hadir, datang dan mampir ke acara Tako yang merayakan ulang tahun yang pertama ini. Dan kali ini aku nggak sendiri teman-teman.
Karena aku didampingi sama MC satunya. Hai semuanya. Ya, MC dengan Crispy Sandy. Dan teman-teman, kita nggak berasa sudah 1 tahun perform, tapi sudah banyak Minus mencengangkan briefing. awal sampai sekarang. Tako ya dari awal itu dia ini banyak Jadi kita mau terima kasih buat kalian semua karena yang datang ke sini tuh Oh tapi Sandy bagus ya jadi MC sih anjir. Meskipun mungkin emang ada momen kurang briefingnya gitu ya, tapi gue amazed banget sih dengan bagaimana dia mencairkan suasana. Dan Sandy ini termasuk wild card gitu loh. Dia orang di sini yang emang bisa menggabungkan circle-circle gitu. Dia sama Bala-Bala bisa masuk, sama Partin Raka bisa masuk, sama Haruno bisa masuk gitu ya. Sama donatur-donatur lain juga bisa ngajak ngobrol gitu. Nggak banyak orang yang bisa kayak gitu loh. Mencairkan suasana dan sok-sokan deket gitu ya sama orang-orang. Gokil emang. Terlepas dari minus briefing hari ulang tahun Takonya gitu. bukan cuma streamer, tapi banyak dari kreator teman-teman. Karena kita Tako dulu untuk nih, para... Gue pengen ambil nih kertas, pengen gue pukul anjir ke Sandy, sumpah dah. Siapa sih yang emang nyuruh naro di sini gitu, Sen? Ya Allah, gregetan banget gue. Pendiri atau orang-orang yang mungkin bekerja di balik layar dari Pejabat, hey, semua pejabat, oke? Pesan buat pejabat, semoga dia Direktur, tolong. Kau itu bikin program jangan jatuhnya itu kita itu jadi budak anjing. Kita udah buset jadi budak untuk bahan penjilatan lu ke atas. Udah gak usah amanin diri lu kontol. Kita juga di sini kerja, sama-sama kerja. Mikir juga kita anjing. Konteksnya ya apaan, anjir? Kita harus berdiri anjir demi foto rame-rame supaya dikirim ke kementerian, Cok. Tolol. Apaan itu anjir? Kenapa kalah hari marah-marah anjir? Gue ngerasa Saweria lebih community base. Kalau Tako acara di sini agak, lo tau nggak kenapa? Karena Tako itu ngundang donatur juga, ya. Kalau misalkan Tako nggak ngundang donatur, bener-bener full konten kreator, ya. Dimana ini juga merupakan event pertamanya mereka gitu ya. Gue rasa bakalan lebih cair aja suasananya. Cuman kan kita ada donatur juga dan kita juga nggak tahu nih siapa agak sedikit jaim-jaim gitu. Makanya ngerasanya kayak acara formalitas karena emang Tako juga mengapresiasi orang-orang yang gak cuman kreatornya doang tapi juga orang-orang yang emang udah spending uangnya doang. Dan menurut gue tuh hal yang positif, tinggal gimana caranya mencairkan suasana aja biar seenggaknya lebih nimbrung. Lagi pula secara CC, crowd control, masa yang sebanyak ini dengan panitia yang jumlahnya mungkin sama dengan acara Saweria kemarin gitu ya. Gue rasa emang challenge-nya lebih besar gitu untuk acara ulang tahun Tako yang kedua ini menurut gue. Dan ini baru pertama kali. Oh itu Andi Maraya, bukan Kalahari. Oh mirip anjir. Wajar kayak baru pada kenal. Iya betul. Untuk gue bisa ngobrol-ngobrol sama anak-anak Bala-Bala pun agak sedikit sulit. Karena kan kita secara duduk pun udah ada circle-annya gitu kan. Tapi emang kalau misalnya pengen kenalan ya pengen aja gitu. Gue ketemu sama Son, terus Fanny pun gue kenalan sama dia. Terus ada beberapa VTuber juga yang gue ajak kenalan gitu. Tapi ya balik lagi nggak semuanya bisa diajakin kumpul. PR-nya di situ kali ya. Dan emang poin plus banget buat anak-anak Linson emang menyelenggarakan acara Saweria kemarin tuh. Gokil. Secara persiapan kayaknya mereka juga benar-benar kebut banget itu. Andika dan anak-anaknya. Dan udah ada backingan Bang Eno juga kan. Jadi udah aman banget harusnya. Tapi balik lagi, setiap acara ada plus minusnya dan menurut gue apresiasi juga sih buat aku yang emang mungkin melakukan hal yang berbeda dibanding Saweria. Saweria sendiri gue gak tahu nih nanti nih ulang tahun ketiganya kayak gimana. Apakah nanti bakal ada atau kagak gitu, let's see lah. Cuman kan kalau misalnya yang gue lihat kan Saweria kan kita udah tahu gitu ya bareng-bareng. Saweria yang pertama itu gue kalau misalnya dibandingin sama Saweria yang kedua ya, Saweria pertama tuh bener-bener apa ya, vibes-nya tuh hangat banget anjir. Soalnya gak banyak juga yang datang waktu itu tuh. Cuma beberapa doang ya gak sih. Tapi kerasa banget gitu nyatunya. Di Saweria yang kedua baru kan tuh mulai pada agak sedikit gak yang tiba-tiba bisa nimbrung gitu. Meskipun pada akhirnya tetap nimbrung juga. Ada Bang Winda. Om gak kenalan sama Kang Idris? Enggak. Gak tahu gue dikasih tahu Andri waktu udah mau kelar.
Yang pertama yang masak-masak, yang kedua itu yang Bang salam dari BD Studio, halo. Salam dari Bogor, thank you banget men. Iya. Iya, jadi acara sahur yang pertama itu masak-masak bareng chef Almond ya. Terus yang kedua acara saweria yang ini bikin sandwich terus habis itu dimakan dari mulut ke mulut. Nah itu tuh. Lagi baru kelar COVID. Itu. Yang kedua tuh spiderweb ya. Kenalan gue sama Son. Gila dia jauh banget anjing dari Cirebon, gokil. Dika sama Budok juga baru ketemu bang. Oh ya? Iya yang Ilar Akil betul. Gue seneng banget acara sore yang kedua soalnya gue dapet microwave. Microwave hadiah dari Bang Nopal buat gue anjing. Itu kan pertarungan Bang Nopal versus Akil gitu ya. Terus gue nyuruh Bang Nopal kayak, Bang ajak Bang Winda. Beneran Bang Winda. Terus menang lagi anjir, kesel banget gue. Siapa tuh? Dimulai dari atau Nepki atau Nep-Nep. Sebagai co-founder dari Tako atau Seng. Dari cara dia kreator dan gue sangat mengapresiasi untuk semua orang yang sudah berkontribusi untuk Tako sampai detik ini. Harapannya setahun ke depan deh. Berarti nonton ke Tako kedua. Kira-kira setahun ke depan nih apa yang lu harapin? Atau mungkin ada project untuk Tako? Kalau project tentu saja udah ada, tapi kayaknya belum bisa di-spill sekarang. Juga bisa memberi lebih banyak manfaat untuk kreator-kreator. Dan boleh gak sih cerita bagaimana Tako itu terbentuk? Kenapa akhirnya lu membuat, kayaknya namanya Tako? Oke. Diceritain kayaknya kita sampai sore di sini nih ntar. Oke. Tidak disengaja. Tidak disengaja. Oke, tidak disengaja. Intinya gue pengen punya platform donate yang bisa nyatu banget sama kreator, komunitas. Lebih mendengar komunitasnya, lebih mendengar kreator-kreator yang menggunakan. Ini poin penting banget sih. Maksudnya beberapa orang-orang yang akhirnya switch side dari platform lain ke Tako, itu mereka pada ngasih testimoni kalau misalkan Tako lebih responsif. Kalau misalnya ada problem, kalau misalnya ada maintenance dibandingin platform yang lain. Gue pun ngerasain itu sekarang gitu loh. Waktu zamannya Saweria yang masih megang Om Theo gitu ya sama yang sekarang itu beda banget rasanya. Sekarang tuh gue nggak tahu harus kemana kalau misalkan problem. Tapi ya sekarang gak yang terlalu sering ada problem juga sih Saweria gitu. Jadi aman-aman aja. Cuman sebelumnya itu waktu banyak problem tuh jadi gampang banget. Gue nggak tahu Tako kayak gimana ke depannya. Nanti kan bakal ada video juga kan. Dikasih tahu di sini. Gue penasaran banget, nanti gue bakal coba sih. Gue coba bakal lihat dari segi performance isunya sama tampilan dari hadiahnya kalau gue. Soalnya sejauh ini untuk gue sendiri gitu ya. Kalau misalkan emang dilihat dari seberapa usable, Tako bagus banget. Gitu. Cuman masih UI UX-nya masih terbiasa sama Saweria gue. Masih belum sama Tako. Gunakannya gitu. Kayak di sini tuh kita lebih ngerangkul dan lebih berusaha untuk kenal ini setelah waktu terdekat ini berjalannya Tako. Waktu terdekat ini udah pasti akar di lihat jadi ini di udah rela meluangkan waktunya untuk dari Bandung. Adanya abis yang pulang dari Europe ada. Ada. Bagus update units tuh bagus banget tuh anjir. Jadi udah kayak platform yang lain juga kan. Lo gak harus kelihatan dari rupiah. Tapi dari units pun gokil emang. Gue rasa Tako nih bakal jadi leading platform donation sih. Ada yang pulang dari Europe. Dari gedung Hokage juga kayaknya. Belum datang paginya juga belum terus. Iya. Mungkin nanti di video. Betul. Jadi lu pengen semuanya. Kayaknya aja ya. Iya, nice. Gokil. Di sini ada timestamp-nya enggak sih? Siapa aja yang kelihatan gitu. FCT-nya hilang. Oh ya, banyak banget yang hadir coy, gokil, gigi banget. Nunggu ISO speed pakai Tako. ISO itu nanti pakai Tako. Good morning nah. Nah. Wih, banyak banget yang live. Gokil. Ya, pokoknya dari Tako sendiri gue ngerasa ini bakal ini banget sih. Bakal improve banget ke depannya. Soalnya secara community jalan banget dan emang langsung
salah satu CEO-nya itu emang kreator kan, CEO sendiri gitu. Jadi menurut gue cerah banget lah ke depannya. Betul. Jadi Tapi lihat nanti gitu. Oh, OPM udah rilis episodenya. komunitas yang Ya, pas lihat live tanggapan baru cek buat kreator ke track. Betul, TikTok kayak gini vibe-nya zaman vibe banget. Oh, sekarang TikTok kayak gini. Kesan-pesan Om di acara kemarin. Kesannya gue seneng banget karena Tako memfasilitasi gue bisa ketemu sama teman-teman gue. Gue nggak yang dapat penghargaan, gue nggak yang dapat awards juga. Bahkan Om lah ya, Om Aurora itu nggak masuk. Sehat-sehat masuk. Om Ramdhani, thank you. Weh, hunting kemana lagi nih? Gokil. Gokil banget Om Ramdhani. Suka gue ngeliat postingan-postingan Instagram lu. Ya jadi senang banget gue akhirnya punya waktu lo untuk bisa ketemu sama teman-teman meskipun gue cuman sekedar diundang doang, tapi itu udah lebih dari cukup sih buat gue. Dan untuk bisa hadir langsung ke sebuah ulang tahun perusahaan ya yang dimiliki sama salah satu sahabat gue, itu it's an honor banget sih. Ya kebetulan dia juga ulang tahun kan beberapa hari yang lalu, jadi gokil sih. Ya kedepannya mungkin pesannya ya buat gue, Tako bisa menjadi platform yang lebih baik lagi dalam merangkul komunitasnya. Terus kemudian baik dalam performa aksesnya gitu ya. Terus habis itu mungkin bisa lebih punya banyak acara-acara offline gitu ya, untuk bisa ngebuat kreatornya lebih into lagi terhadap Tako gitu, baik itu secara promosi atau secara kesinambungan untuk selalu setia pakai Tako. Kalau Tako dibilang acaranya kurang juga wajar nggak sih Bang? Kan bisa dibilang Tako itu perusahaan rintisan. Kalau sorry ada backing trust. Oh, nggak. Gue harus kasih tahu. Jadi ulang tahun pertama Saweria itu nggak ada IDN-nya, karena itu kan emang itu Saweria kan platform donation pertama itu. Itu emang benar-benar dari indie lah istilahnya ya, perusahaan indie gitu, perusahaan sendiri. Masih proyekan orang gitu loh. Terus di tahun kedua baru pakai kerjasama sama IDN, soalnya udah diakuisisi seinget gue. Nah sementara kalau misalnya Tako ini ya jatuhnya sama kayak Saweria tapi di tahun yang pertama gitu loh. Cuman bedanya Tako ini udah punya beban kan untuk pengen buat acara yang lebih gede lagi gitu loh. Makanya mungkin kelihatan lebih kerasa kurang, tapi menurut gue sih udah cukup. Gue sih kayaknya gak mungkin bisa masuk Gifter of the Year, soalnya kan banyak donat kehitungnya dari satu streamer doang. Tapi gue muter-muter 3, oh iya gue tahu kok. Ya lu ke Bang Nopal juga ya, lu terus habis itu ke Andri juga. I know man, gue sama Andri sama Bang Nopal big thanks banget gitu ke lu. Kita juga sempat ngomongin soal lu. Makanan yang paling enak Om di Tako. Makanan yang paling enak di Tako buat gua paling es krimnya sih. Gue udah lama banget gak makan es krim, anjir. Kebetulan disajiin es krim, udah gue makan. Umur-umur segini makan es krim ya. Tapi secara makanan emang gokil sih Tako. Ya, di situ ada barbecue, anjir. Barbecue ayam, terus habis itu ada zupa sup, terus habis itu ada makan berat, gokil. Mantap banget. Tako benar-benar mengerti men bagaimana caranya mereka spending uang. Gokil. Lo normal Bang, nenek saya suka makan es krim ya. Gokil Tako. Oh ya? Dan masih sehat. Kakinya aman. Keren banget nenek lo. Biasanya kalau udah gede terlalu korporat perusahaannya bisa dibilang bloated secara karyawan. Nah itu gue takutnya juga ke situ coy. Coba lihat nanti lah. Ya. Perbandingannya kalau misalkan gue di acara-acara kayak gitu kan pasti gue ngebandingin sama acara YouTube. Acara YouTube terus habis itu acara YouTube, acara Saweria, terus acara-acara lain gitu ya. Acara ulang tahun siapa sama acara Tako. Tako termasuk makanan yang enak sih menurut gue. Ya, gue udah lama banget gak ikut acara itu, udah gak ada lagi ya. Atau ada tapi gue gak diundang. Soalnya udah bukan aktif di array buat trailer lagi. Bodo amat sih, gue gak terlalu peduli gue sama acara-acara kayak gitu sekarang. Tapi sayang gue cuma makan satu doang yang sup, perut kenyang.
habis ngopi. Iya, gue juga salahnya gitu. Jadi gue belum makan siang. Jadi waktu pembukaan gue langsung langsung nyari batagor dulu. Balik-balik pada makan orang-orang. Tai banget. Tidak diajak kayaknya ya. Ada kayaknya creator summit cuman untuk yang berjuta-juta subscriber gitu. Peduli lah bang, biar buat makan gratis ya. Satu-satu yang diincar makanan doang itu kalau misalnya acara-acara kayak gitu gokil. Enggak, sorry. Rangkul dalam hal yang positif tentu saja ya. Jadi bekas pakai semuanya. Jadi tadi ini adalah co-foundernya lah. Apa ya? Nah, dialah orangnya. Ini dia. Nama saya Raffi dan saya adalah yang kali ini kita nggak akan banyak untuk yang ingin dibicarain, tapi foremost adalah yang kita kasih tahu adalah kita dari tim Tako ingin mengucapkan banyak terima kasih banget kepada seluruh kreator-kreator yang sudah hadir dan terutama untuk seluruh kreator-kreator yang sudah memakai Tako yang menjadikan acara Hari Ulang Tako ini yang sebenarnya itu direncanakan tahun depan ternyata bisa terjadi di tahun ini. Oh, jadi itu rencananya mau ulang tahun ketiga. Gokil banget ya. 14.000 kreator ya Tako ya sekarang, gokil. Lagi aku mau ucapin terima kasih banget buat semuanya. Perbedaan Tako sama Sare apa nih? Secara platform atau secara acara? Ya, dan ada sih satu orang yang mungkin bisa dibilang gitu. Satu orang yang mungkin bisa dibilang sangat berjasa bagi Tako sih gitu. Tapi sayangnya orangnya belum datang sih. Datang. Kita sangat bisa dibilang berutang budi lah kepada salah satu streamer kita yaitu DNKT dan juga kita juga berterima kasih kepada teman-teman dari Bala-Bala semuanya. Di sini ada benar-benar mendukung Tako dari awal. Secara popularity Saweria kan dari awal banget. Saweria itu platform pertama donation anjir. Dibandingin Tako harusnya Saweria itu lebih banyak. Cuman karena sekarang udah banyak banget orang-orang yang buat platform donation ya. Entah itu traktir, nyawer, terus apalagi tuh. Apa sih Streamlabs apa sih namanya? Kalau misalnya internasional itu lupa gue. Banyak lah pokoknya. Menurut gue harusnya Saweria udah mulai ini sih aware juga sih. Ya Streamlabs mah platform streaming gak sih? Tapi Streamlabs juga ya? Ya itulah pokoknya. Bagi-bagi Sosiabas. Menurut gue harusnya Saweria udah mulai paham sih. Kalau misalkan mereka harus udah mulai coba buat narikin kreatornya lagi. Soalnya kalau misalkan tetap ngerasa ada di atas, bahayanya nanti orang-orang pada mulai pindah karena ya promo-promo yang diberikan sama platform donation yang lain. Salah satunya Tako tuh kalau misalkan lu kerja sama ya kreator Tako itu potongannya lebih kecil kan, itu bisa narik. Nah ini juga tuh pasti streamer. Jadi gue rasa emang dalam urusan kayak gini pun harus ada strateginya juga untuk bisa nge-keep pelanggan-pelanggan setia gitu loh. Yang diperlukan Saweria apa Bang Ray biar seenggaknya masih bisa bersaing sama yang lain? Ya coba buat banyakin promo, banyakin mulai deket sama kreator-kreator ya yang emang sering banget jadi sumber penghasilan mereka gitu. Jangan sampai ngebiarin mereka akhirnya pindah karena promosi-promosi yang emang ada dari platform yang lain. Kan sekarang kan Saweria itu kan ini media sosialnya dipegang sama Cleanson kan, konten-kontennya banyak yang dari Cleanson gitu kan. Nah sementara Tako sendiri ya masih nggak yang terlalu aktif juga sih secara media sosial. Nah mungkin dari situ bisa coba buat dimaksimalin, coba buat diperhitungkan lagi lah secara efisien. Kalau misalkan nggak cuman bergerak secara otomatis dong, kalau misalnya memang lagi ada masalah gitu loh. Suli juga ditawarin free text ganti. Oh ya, wow, free text. Di tadinya juga ada AI apaan? Oh gue baru tahu tuh yang free text.
gue nanya lah Kak. Seru tuh kalau bisa ada fitur free text, gue pengen lah kalau kayak gitu. Free text yang tadinya butuh 5.000 jadi gratis om, harusnya lu udah ada kok. Oh gitu. Oh, free text untuk takonya, kan gue untuk pajak negara. Beda, keren gue tuh untuk pajak negara. Nih ya, untuk gue sendiri ya, sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal pajak, ini gue pengen banget nih suatu saat nanti pajak tuh auto gitu kepotongnya, nggak yang kita harus nginput sendiri sebagai kreator, kayak misalkan karyawan lah kayak gitu. Jadi secara AdSense udah ada pemotongannya, secara donation udah ada pemotongannya. Jadi nanti kita tinggal kasih tahu aja nih per bulan udah gitu. Sekarang kan sulit, harus ngitung-ngitung dari awal gitu loh, buat apa namanya, SPT dan lain-lain. Bingung. Nggak mungkin kalau misalnya bisa, tapi mungkin banyak yang protes juga ya pada akhirnya kalau kayak gitu, kalau disamain kayak PPN pemotongannya, karena nggak tahu juga, iya nggak sih. Coba ada jasa download ke sekian rupiah bisa generate AI gambar si content creator Indonesia itu. Itu mau nggak itu content creator digituin? Iya, soalnya kalau misalkan nggak kayak gitu ya nggak akan maksimal pemotongan pajak negara juga. Sebenarnya tuh orang-orang tuh bukannya malas buat bayar pajak, tapi aksesnya tuh susah anjing. Apalagi yang gede-gede. Ya kalau misalnya orang-orang yang kaya pasti langsung diincer nggak sih? Tapi kalau misalnya orang-orang yang menengah gitu, yang udah harus mikirin apapun, terus habis itu datang ke kantor pajak kan terlalu repot gitu ya. Apalagi buat ngeganti pekerjaan tuh juga udah susah banget itu. Harus buat formulir apa dulu lah. Lebih ke akses sih. Kan enak tuh kalau misalnya lu udah bayar pajak, lu jadi lebih luwes lagi dalam nganjing-nganjingin setiap kali ada kebijakan yang tai. Meskipun pajak kita nggak seberapa dibandingin orang kaya. Cuman orang kaya juga kalau misalnya emang dia sekaligus punya posisi gitu ya, punya dampak juga yang dikeluarkan setiap kali kebijakannya jelek. Yang kena ya orang-orang juga gitu. Pajaknya itu babi sama asli apa? Gue juga ngerasain, Vin. Nggak lu doang. Makanya gue sering banget buat video ngopi ini, karena gue juga kesel, jengah. Ya, orang kayak itu malah nggak bayar pajak nggak sih om? Oh iya, ini ya apa namanya, subsidi pajak gitu ya? Oke, tahu gue. Pajak-pajak perusahaan dikurangin gitu kan? Nah, gue nggak tahu lah sampai situ. Cuma yang jelas, intinya itu aja mungkin. Live streaming WK kebom mingguan pada kesempatan kayak ini. Kita bakal ketemu lagi ntar siang. Thank you banget, 300 orang yang nonton, gokil. Gue udah lama banget gak dapat banyak views segini. Thank you ya. Mungkin karena lu kena clickbait gara-gara gue foto sama Suli. Ternyata Genshin bisa nambah penonton juga ya. Atau mungkin karena Al belum live stream gitu. Oh mungkin saja gitu. Anyway, thank you banget Karim, Momi, Makima, Reza, Slam, Dendro, Setio Budi, Azri, Omnes. Semangat buat hari Seninnya besok. Oke, semangat buat tanggal 20-nya besok. Semoga lancar setiap kegiatan yang kalian lakuin. Gue doain dari sekarang gitu. Selamat istirahat. Silakan masing-masing ke streamer favorit kalian ya. Gue gak akan nge-rate kayaknya. Sampai jumpa lagi di esok hari. Kita bakal lanjut buat main Persona 5. Sampai jumpa. #skuskusko. Let's go. Oh iya, gue belum cerita soal Suli ya. Oh. Iya, jadi sebelum ending gue mau cerita dulu. Gue udah cerita soalnya kemarin, bukan kemarin ya, tadi siang. Jadi gue ketemu Suli itu waktu abis acara ini, pas makan-makan, mana ya? Tiba-tiba mau nyampein apa? Ke penonton. Nah ini. Keliling buat nanya-nanyain orang yang lagi makan. Nah, lo kena. Nah jadi sebelum acara ini, oke, sebelum gue diwawancara sama Sandy, gue ketemu sama Suli. Jadi Suli datang gitu, terus ngobrol sama gue. Oh ya, gue juga
bener-bener welcome banget dong, soalnya gue juga pengen ngobrol banget sama Suli gitu kan. Kebetulan ada Suli sama Kala juga, akhirnya kita kenalan. Kala ternyata orang Bogor juga, terus habis itu ada Navor juga orang Bogor. Kalau Suli kok nggak salah tuh orang Jakarta. Terus ya udah kita santai-santai ya ngebahas soal bahasan-bahasan Facebook kemarin gitu loh. Bahkan kita narik Al juga, Al ngobrol sama kita. Al juga kan pernah digoreng di Facebook tuh. Semuanya pernah digoreng di Facebook. Nah kalau misalnya buat gue sendiri sih, ya gue ngerasa mereka mah nggak ngambil pusing kalau misalnya digoreng kayak gitu. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses. Iya. Stream Ray X Suli please. Iya, gue jadi penggoreng, Suli jadi menggoreng ya. Penggoreng versus digoreng anjir. Bukan gorengan ya. Kurang kok Hans, Hans gak datang. Mungkin beda ya platformnya. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol, Suli cerita kalau misalnya dia emang CC Genshin gitu kan, emang konten kreator kalau nggak salah tuh. Gue juga baru tahu gitu. Ternyata bener kan orang-orang kayak udah banyak lebih tahu dibanding kita sendiri. Makanya dia ngasih tahu kalau misalnya emang kalau jadi CC itu harus kontennya lebih banyak dominan di ini ya, MiHoYo ya. Gue sendiri cerita ke Suli kalau misalnya gue nggak yang pengen jadi CC kalau gue, soalnya gue pengen lebih bebas dalam ngerosting, lebih bebas dalam bercanda gitu. Takutnya ada terms and condition gitu. Gue nggak tahu Kala, gue nggak nanya Kala juga. Cuman Om Navoru juga ngobrol-ngobrol di situ. Orangnya seru banget sih dan humble. Gue pun ngeliat kalau misalkan dia juga enjoy dalam buat kontennya gitu. Gue seneng ketika mereka sendiri tuh nggak kelihatan kayak berat banget gitu, selalu digoreng sama anak-anak gitu. Ternyata ya sama kayak gue waktu main Genshin pertama kali, gue ngerasa kayak misalkan Genshin ini bakal bahaya banget fandomnya karena sering banget digoreng terus kayak kelihatan anarkis. Ternyata ketika gue masuk justru banyak banget kan sepupu-sepupu yang datang ngajarin gue. Tiba-tiba ada yang langsung ngasih kontrak ebus ke gue gitu ya. Ternyata awesome gitu. Jadi kayak beda aja gitu dari ekspektasi gue ke ketemu langsung atau langsung merasakan gimana bisa ngobrol sama mereka tuh. Ya pengalaman yang seru banget sih. Akhirnya gue juga punya kenalan baru, punya koneksi baru. Thank you banget buat Om Royko ya dari Facebook yang udah memperkenalkan gue sama Om Suli dan Kalahari secara tidak langsung. Ngobrol banyak sama Om Suli soalnya duduk sebelah gitu. Gue ngobrol sama Bang Nopal. Yeah. Jadi pokoknya humble guy lah. Terus Kala pun pokoknya mereka orang-orang yang seru buat diajakin ngobrol. Ya konten kreator sebenarnya red flag kalau misalkan ya kerasa banget kalau gatekeep ya, atau kerasa ya kita yang diomongin dari belakang, tapi gue rasa mereka bukan orang-orang yang kayak gitu sih. Teman-teman gue kebanyakan yang sekarang tuh nggak kayak gitu dan gue seneng banget. Emang dulu ada bang sebelum Haruno banyak konten kreator yang gatekeep itu. Jadi kita susah buat langsung ngobrol sama mereka. Tapi mungkin sampai sekarang gue kira sadar kalau mungkin kitanya aja yang kurang usaha untuk bisa nge-reach atau ngobrol bareng mereka. Mereka mungkin either emang introvert atau emang ya agak sedikit waspada aja nih kalau misalkan kenal sama orang. Takutnya emang pengen ngincar popularity atau segala macam. Which is itu menurut gue wajar banget. Kayak gitu. Ya. Gue jadi kenalan gara-gara digoreng men, gokil. Ya tapi gue yakin Om Royko juga gak ada intensi yang bener-bener jahat banget sampai akhirnya digoreng. Dia juga nanya kan, ada gak sih konten kreator yang emang objektif gitu. Sebenarnya banyak konten kreator yang objektif gitu. Cuman ya mungkin ya bukan susah sih jatuhnya. Mungkin denial aja kalau misalkan ya yang lu tunjuk yang harusnya kelihatan objektif sama banget enggak sama sekali gitu, karena emang sedikit katanya muji gamenya. Hikmah dari gorengan nih. Genshin ada orang baik tapi yang dapat panggung malah yang sering bikin kasus. Iya. Lucunya di situ. Semua fandom kayak gitu. Oke, nanti ada 2 bahasan di video ngopi. Gue pengen ngebahas tentang himbauan BMKG. Katanya sekarang kita harus hati-hati ya kalau misalnya keluar ruangan dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore karena panasnya udah bukan main. Yang mana gue seneng banget BMKG buat himbauan kayak gitu, karena 2 minggu yang lalu kita udah sempet bahas di video ngopi yang aneh. 3 minggu malah akhir-akhir ini cuaca panas banget. Kenapa akhir-akhir ini cuaca panas banget? Gokil banget, kayak ilmu meteorologi gue kepake coy, kayak seneng banget gue akhirnya bisa ngejelasin gitu loh.
Terus mikroplastik gue belum bahas itu. Terus yang kedua gue pengen ngebahas tentang ini. Thank you buat Om Disentra atau Om Disepir, lupa gue. Bahas tentang drama game Plant vs Zombie Replant. Itu seru banget coy, anjing. Gue baru sadar tadi siang di donate sama Om Disepir tentang drama Plant vs Zombie. Gue cari di Twitter kan, wah anjing ternyata ramai banget. Konteksnya apa Bang Ray? Ya konteks jadi EA ya yang bekerja sama dengan PopCap, mereka ngerilis game baru Plant vs Zombie. Bang, sudah nonton video baru Neo Japan? Belum, apaan tuh? Namanya Plant vs Zombie Replanted. Itu versi remastered, jadi kualitasnya tuh ditingkatkan secara grafik. Nah cuma tuh didramain sama orang-orang dari bulan Agustus. Gara-gara kagak melibatkan ilustrator yang originalnya. Padahal original ilustratornya tuh udah coba buat ngekontak mereka, tapi nggak dapat kabar sama sekali. Terus belum lagi banyak banget dugaan-dugaan kalau misalnya mereka pakai AI. Terus gamenya udah bocor sebelum rilis tanggal 23 gitu ya. Anjing banyak banget. Itu lucu banget. Dan gue ngebahas 10 menit itu masih kurang, sorry masih ada lagi. Tapi udahlah, gue pengen fokus ke bahasan tentang ilustratornya dulu gitu loh. Dan langsung ada yang lebih lucu lagi, langsung dibandingin sama Plant vs Zombie yang modnya anjir, yang fusion, soalnya in-game kontennya lebih banyak. Yang remaster cuman ningkatin kualitas grafik doang, gak ada tumbuhan-tumbuhan baru gitu, anjing sedih banget. Ya, dua itu intinya mungkin yang... Tapi rasanya bayar. Bang, kapan baterai lagi? Ini orang gimmicknya seru waktu live stream sambil... Yaitu Leviathan Cartetia berubah menjadi besar. Menggunakan peluru delisia menyerang Leviathan sekali lagi. Saudara-saudara, pencet tombol F. Datang Rocia dan Brand membantu-bantu teman-teman sekalian. Kembali lagi saudara-saudara di MPL Arena. Mana suaranya? Enggak, ini bukan kingdommu. RRQ yang punya kingdom. Kok bisa ada game gratis? Bisa bagus kayak gini, King? Sikat! Damn. Berubah, Cok! Ngeri juga gitu. Oke, sebelum ending gue pengen kasih tau lu kalau misalkan Dirty Foot bakal rilis ya, yang O3. Trailernya ngeri banget. Memang itu kerjaan saya sebagai dosen. Ini seru banget. Kita bakal lihat bagaimana research yang sudah dibuat sama Om Dandi Laksono dan juga 3 dosen. Ya. 3 dosen politik di Indonesia. Gokil. Sampai jumpa lagi kalau kayak gitu. Gue undur diri. Mantap. Nobar lagi kan? Nobar lagi guys. Mantap. Sampai jumpa lagi. #askus.